Bab 4571. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, para pejuang di dunia nebula saling memandang dan ketakutan. Kelaparan 11 merupakan wilayah dominan pertama yang diakui semua kalangan. Konon ia bisa melawan Kaisar Surga. Tapi aku belum melihat siapapun. Tapi hari ini, ketika dia menembak, dia membunuh Kaisar Liu Fang. Kekuatan ini sangat kuat, suasana teror menyebar saat ini. Pertarungan bahkan berhenti saat ini. Kali ini, Sun Yuanshan membuang Wen Yuewen dan meliriknya. Setelah sedikit keterkejutan di matanya, dia terkejut. Kaisar Liu Fang, mati. Sun Yuanshan memandangi tubuh di tanah dan bergumam, Kaisar Liu Fang, mati. Sebagai Kaisar Langit pertama, Kaisar Xing adalah yang terkuat dari 9 Kaisar Langit. Oleh karena itu, Istana Xingchen juga merupakan level terkuat di antara 9 Kaisar Surgawi. 7 istana dan 4 batas candi bintang. 4 alam membentuk dunia dewa satelit, dan 4 anak dari bintang Kaisar bertanggung jawab. Keempat bersaudara di Wenting, di Wenkuan, di Wengsuan dan di Liu Fang selalu memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang, melihat Kaisar Liu Fang terbunuh, Sun Yuanshan merasa semakin tidak nyaman ketika dia marah. Kelaparan 11. Suara Sun Yuanshan agak serak. Tanah tandus akan dihancurkan. Mendengar ini, Huang Xi mencibir, mengancamku. Kamu tidak memenuhi syarat. Bunuh Kaisar Liu Fang. Tuan Dixing tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari surga pertama hidup-hidup. Namun, Huang Xi berkata sambil tersenyum, jangan menyombongkan diri. Kaisar Huan tidak bisa mempertahankan Huang Xiku, dan Kaisar Xing mungkin tidak bisa mempertahankan Huang Xiku. Pada saat ini, pemimpin istana Sun Yuanshan sedang marah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Wen Yuewen sendirian. Jika terjadi kelaparan lagi, dia akan mati. Saat ini, satu-satunya cara adalah menarik diri. Pada saat ini, Huang Xi menginjak kekosongan dan berdiri dengan tangan di punggung. Jenggot putihnya sedikit terangkat dan berkata sambil tersenyum, tidak yakin. Ayo berlatih. Sun Yuanshan sekarang siap untuk segera pergi. Tapi dalam sekejap, ekspresinya menjadi santai. Huang Xi, meskipun kamu bisa bersaing dengan level Kaisar, kamu hanyalah kekuatan setingkat Kaisar. Aku tidak bisa membunuhmu. Seseorang bisa membunuhmu. Saat ini, Huang 11 juga menjadi pilihan. Pada hari ini, di istana kuno Istana Yao, di benua yang luas ini, suasana Tao dan Tao menyapu udara. Dalam sekejap mata, mereka telah sampai di tempat mereka berada. Saat ini, Jiang Boyan, Sue Fuying dan lainnya telah datang ke Muyun. Angka-angka itu datang ke sini dan memberikan tekanan kuat pada semua orang yang hadir. Saya melihat sekelompok besar orang dengan pakaian berbeda, tetapi mereka jelas terbagi menjadi 2 faksi, yang datang saat ini. Huang Xi mengangkat alisnya dan memandang kedua pemimpin itu. Salah satunya, mengenakan jubah seperti gaun Tao, terlihat seperti peri, sangat anggun. Pria lainnya mengenakan jubah hitam, matanya dingin, dan napasnya juga membuat orang merasa sangat dingin dan sombong. Changxi Maya, kamu Tian Kue. Begitu Huang 11 mengatakan ini, Muyun memandang kedua orang itu dengan heran. Su Changxi, kepala keluarga Taik Su Minglong. Kamu Tian Kue, kepala dari 9 kamu Naga Yin. Apakah keduanya? Muyun juga pertama kali melihat Patriark Naga, dan ada 2. Aku pernah melihat Cai Ling Tian, kepala keluarga Tianlong yang penuh warna, sebelumnya, tapi itu seharusnya bukan tubuh aslinya. Perasaan kedua orang ini sangat berbeda, dan tidak ada tekanan yang kuat. Namun, Muyun tidak akan meremehkan setengah sen. 10 naga teratas yang dibanggakan dunia. Bahkan keluarga Kaisar tidak akan pernah melakukan apapun terhadap keluarga naga. Jika kita mengatakan bahwa setiap pemimpin klan Titan adalah prajurit alami, seluruh klan bisa menjadi prajurit, tetapi dibatasi oleh jumlah keturunan yang sedikit. Kebangsaan Narong adalah keseluruhan keluarga yang bisa menjadi tentara, dan memiliki suku yang sangat besar. Oleh karena itu, klan naga terus menekan protos besar lainnya. Inilah sebabnya mengapa leluhur naga menyatukan keluarga naga dan dihormati sebagai leluhur oleh keluarga naga. Kelompok ini memerlukan keberanian besar untuk bersatu. Pada hari ke-11 kelaparan, kamu belum melangkah ke alam Kaisar setengah langkah. Sepertinya tidak ada harapan dalam hidup ini, kata pemimpin Su Changxi sambil tersenyum saat ini. Su Changxi, aku bisa memberitahumu secara bergiliran.
Huang Xi tidak peduli dan berkata, bahkan jika surga disegel 10 kali, bisakah kamu mengalahkanku? Lagi pula, kamu bukan hanya kaisar setengah langkah. Jika aku mencapai kaisar setengah langkah, kamu tidak bisa mengambil 10 pedangku. Tidak ada yang akan meragukan hal itu. Jika ilmu pedangnya luar biasa, kelaparan 11 hari ini sudah cukup untuk menduduki peringkat 3 teratas di seluruh dunia Changlan. Pada saat ini, suara Yu Tiankui berkata dengan dingin, kelaparan 11, aku 9 naga Yuyin tidak ingin bermusuhan denganmu. Jika kamu pergi sekarang, kami tidak akan melawanmu. Aku khawatir kamu akan memukulku. Kelaparan 11 langsung kembali ke jalan raya. Huang Qi, para leluhur dari 10 keluarga naga semuanya setengah melangkah ke ranah kaisar. Tetapi, 10 alam kaisar setengah langkah ini hampir sama dengan kekuatan alam kuasi kaisar di antara umat manusia, dan bahkan beberapa di antaranya lebih kuat dari kekuatan alam kuasi kaisar di antara umat manusia. Apalagi keberadaan keluarga naga sudah ada sejak lama. Di batas naga yang begitu luas dan halus, kemungkinan besar terdapat beberapa barang antik kuasi kekaisaran dan bahkan sosok abadi di tingkat kekaisaran. Dapat dikatakan bahwa tingkat kuasi kaisar dalam keluarga naga ada, dan para dewa serta kaisar dengan keluarga manusia mungkin memiliki kekuatan perang duniai. Ini adalah fondasi kuat dari keluarga naga. Inilah sebabnya mengapa klan kaisar pun akan menang atas klan naga. Klan naga Tai Suming, klan naga Zhou Yuyin, klan naga ajaib darah. Ketiga klan ini jelas dekat dengan klan kaisar. Jika itu adalah hal biasa 10 kali untuk menyegel surga, atau bahkan kaisar setengah langkah, Su Changzi dan Yu Tiankui, mereka tidak akan berbicara omong kosong sama sekali. Namun, Huang Xi lah yang berdiri di depan mereka untuk melindungi Mu Yun. Mo Qingyu harus mengatakan bahwa dia sangat pintar. Saat terjadi kelaparan, gelar kaisar dewa tidak muncul. Sangat mustahil bagi calon kaisar untuk membunuh Mu Yun. Jangan hanya bicara tapi berlatihlah. Pada saat ini, Huang Xi berkata sambil tersenyum, kalian berdua pergi bersama. 10 pemimpin klan naga sudah setengah langkah ke alam kaisar, sebanding dengan alam kuasi kaisar umat manusia. Coba saya lihat berapa kilogram kalian berdua adalah murid yang baik. Cis. Huang Xi tersenyum dan berkata, konsep artistik ilmu pedang Anda terlalu buruk bagi saya. Perhatikan baik-baik. Konsepsi artistik CZ tentang ilmu pedang dan kekuatan 9 pedang palsu tidak dapat dibandingkan dengan 8 pedang palsu. Meskipun aku sedikit lebih buruk dari ilmu pedang ayahmu dan ilmu pedang Ye Xiaoyao, hanya ada 2 dari mereka di dunia Changlan yang lebih kuat dari pedangku. Ye Xiaoyao sudah mati dan ayahmu masih hidup. Satu lagi adalah pedang kecil Lu Qingfeng, nak, tapi dia sedikit lebih buruk dariku. Tentu saja, dia memiliki pedang bintang matahari dan bulan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Mendengar ini, Mu Yun berbisik diam-diam. Kakak, laki-laki tertua sekarang menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Dia memiliki gelar dewa kekuatan. Dia tidak memiliki pedang matahari, bulan dan bintang. Saya khawatir Huang Xi bukanlah lawan dalam kalimat yang sama. Huang Xi dapat mengambil beberapa gerakan di bawah Kaisar Surga dan melarikan diri. Dia membual bahwa dia sedang melawan Kaisar Surga, tetapi bukan itu masalahnya sama sekali. Gelar dewa dan kaisar adalah eksistensi terkuat di dunia Changlan kecuali keduanya. Kaisar surgawi adalah yang terbaik di antara para dewa. Bahkan beberapa dewa dan kaisar kuno mungkin bukan saingan. Tentu saja, inilah yang dipikirkan Mu Yun. Pada saat ini, Huang Xi berkata lagi, biarkan temanmu menjerat Kaisar Wengsuan. Aku akan menjerat kedua orang ini. Kamu akan membunuh semua ahli lainnya di 10 alam. Ngomong-ngomong, bukankah menurutmu kamu bisa berubah menjadi naga? Bunuh ahli penyegel surga keluarga naga ini. Mungkin keterampilan mengubah nagamu akan lebih kuat. Mendengar kata-kata ini, Su Changzi dan Yu Tiankui menjadi dingin. Mereka memberikan wajah kepada 11 kelaparan, tetapi 11 kelaparan tidak memberi mereka wajah sama sekali. Kalau begitu, aku akan merasakan kekuatan-kekuatan dominan pertama. Pada saat ini, Yu Tiankui tampak kedinginan dan melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan roh pembunuh itu tiba-tiba mengembun. Telapak tangannya sepertinya memiliki kekuatan dunia bawah. Ia berkumpul dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi sabit dewa kematian dan membelah gurun dalam sekejap. Huang Xi tampak kedinginan. Dia memotong pedang panjang di tangannya. Mu Yun berdiri di bawah dan melihat semuanya. Dengan peningkatan wilayah mereka,
kekuatan musuh yang mereka hadapi menjadi semakin kuat. Saat pertama kali memasuki alam surga pertama, yang dia lihat hanyalah tingkat alam Rongtian. Kemudian, dia menemukan alam surga yang memotong, dan kemudian alam surga yang menyegel. Sekarang, mereka secara bertahap berhubungan dengan Kaisar Setengah Langkah dan Kaisar Kuasi. Mu Yun tahu bahwa mereka adalah makhluk teratas di dunia Changlan. Ini juga berarti bahwa He Mu Yun akhirnya memenuhi syarat dan kuat untuk berdiri di puncak kekuatan tempur dunia Changlan. Pada saat ini, antrian Yutian meletus dan bersifat mematikan. Masing-masing dari 10 patriark teratas klan naga adalah setengah langkah ke ranah kaisar, tetapi masing-masing sebanding dengan tingkat Kaisar Kuasi yang kuat di antara umat manusia. Suara gemuruh terus berdering, suasana teror pun pecah. Nafas yang menakjubkan menyapu dunia dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Yun juga melihat antrian Yutian. Apa yang dia lakukan adalah formula hantu dari 9 keluarga naga Yuyin, salah satu dari 10 rahasia keluarga naga. Yu Jiujue juga telah menggunakan keterampilan rahasia ini, yang sangat kuat. Secara khusus, kekuatan dunia bawah, yang menakutkan dan dingin, memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Tepat pada saat ini, Huang 11 berdiri dengan pedang, tubuh pedang ditempa 9, dan kekuatannya meledak, yang benar-benar menakutkan. Di sisi lain, Su Changzi juga mengamati Mu Yun. Mu Yun, kembalikan nyawa anakku. Saat ini, Su Changzi mengucapkan minuman dingin dan menggoyangkan telapak tangannya. Ketika saatnya tiba, kekuatan kekosongan berkumpul. Kekosongan besar, keterampilan rahasia keluarga Taiksu Minglong. Tapi saat ini, skill void hebat Su Changzi 10 kali lebih kuat dari Su Tian. Saat menaiki pesawat, ruang di sisi tubuh Mu Yun berkedip-kedip. Ada tekanan yang mengerikan, yang sepertinya menghancurkan tubuh Mu Yun sepenuhnya. Meskipun Jiang Boyan dan Sue Fuying ada di sekitar Mu Yun, mereka tidak bisa menjaga keamanan sama sekali, apalagi melindungi Mu Yun. Kesenjangan antara penyegelan surga tingkat 9 dan 10 dan Changzi yang kosong terlalu besar. Di sisi tubuh Mu Yun, kekuatan kekosongan jatuh, dan kekuatan Taoisme pecah. Tampaknya Mu Yun akan tertelan sebentar lagi. Hehe, Su Changzi, apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Tawa haha terdengar dan berkata pada saat ini, setidaknya itu adalah kepala keluarga. Kamu tidak dapat menghadapi 7 kali penutupan terhadap generasi muda. Dengan suara tawa, tubuh Mu Yun dikelilingi oleh cahaya warna-warni, sehingga kekuatan kekosongan tidak bisa menyerang sisi Mu Yun. Saat ini, sosok muncul di samping Mu Yun. Ia bertubuh ramping, terlihat berusia sekitar 40 tahun, memiliki wajah yang lembut, dan mengenakan jubah warna-warni, menunjukkan sedikit martabat dan keanggunan. Cai Ling Tian, Su Changzi gagal membunuh Mu Yun dengan tangannya. Matanya berkedip saat melihat orang yang muncul. Cai Ling Tian, apa maksudmu? Sekarang menjadi semakin hidup. Pada saat ini, Cai Ling Tian berdiri di sisi Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bermaksud banyak. Saya hanya melihat seorang patriark naga yang sebanding dengan Kaisar Kuasi. Dia tidak bisa melihatnya, jadi dia menghentikannya. Petik 2. Cai Ling Tian, Su Changzi mendengus, Anda harus tahu bahwa ini adalah masalah Kaisar dan penggembala. Jika Anda campur tangan, apakah Anda akan tahu akhirnya? Kenapa? Kamu ingin membunuhku? Cai Ling Tian memotong, saya berkata, saya baru saja melihat seorang tetua kuat yang sebanding dengan Kaisar Semu dan menembak Feng Tianjing generasi ke-7. Saya tidak dapat melihatnya. Dalam perubahan laut, ada banyak keturunan Qisong. Bisakah Anda membantu mereka? Dia berbeda. Cai Ling Tian memandang Mu Yun, tersenyum dan berkata, dia adalah saudara laki-laki putriku. Ayah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, tidak puas, itu ayah. Suara tajam terdengar, dan aku melihat bayangan datang dari belakang. Keluarga Tianlong yang penuh warna. Wanita terkemuka, berusia 20-an, bertubuh ramping, mengenakan gaun warna-warni, yang menonjolkan postur tubuhnya yang mulia dan fleksibel. Pipinya yang halus menunjukkan sedikit kelenturan dan keindahan. Pilih Wei Wei, Vivi. Mu Yun melihat Kai Wei Wei muncul dan tersenyum di sudut mulutnya. Ayah, Mu Yun tertegun dan berkata, bukankah kamu setuju bahwa kamu harus menjodohkan kakak dan adikmu? Tidak baik. Namun, Kai Wei Wei dengan penuh kasih sayang meraih lengan Mu Yun dan berkata, saya memiliki kenangan yang mendalam di masa kecil saya. Saya terbiasa menelepon ayah saya.
Saya selalu tidak terbiasa menjodohkan saudara laki-laki dan perempuan saya. Mu Yun tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah itu, kamu akan menjadi putri sulungku, Mu Weiwei. Bagaimana dengan itu? Bagus. Batuk. Pada saat ini, Kai Ling Tian terbatuk dan menatap Mu Yun dengan ancaman di matanya. Putri Anda, dan putriku, Vivi, ingin menjadi saudaraku. Kamu sedang bermimpi, bocah bau. Cai Ling Tian memarahi dalam hatinya. Awalnya, Wei Wei meneriaki ayah Mu Yun dan ayahnya, yang membuatnya tampak asing dengannya. Terlebih lagi, jika Anda menelepon ayah Mu Yun, Anda tidak dapat menelepon kakek Mu Qingyu. Tanpa alasan, Mu Qingyu memiliki generasi yang lebih tinggi dari dirinya. Itu tidak benar. Pada saat ini, Kai Ling Tian memandang Su Changzi dan berkata sambil tersenyum, Kepala Su, saya tidak terlibat dalam perselisihan antara kaisar dan penggembala, tetapi hanya untuk membantu ayah putri saya. Kedengarannya sangat aneh. Ayah putriku, itu bukan aku. Cai Ling Tian juga sangat tidak senang. Hahaha, ternyata istana Yao hari ini sibuk sekali. Aku penasaran kenapa aku tidak menemukan apapun di istana kuno setelah masuk ke sini. Sepertinya aku sedikit terlambat. Deru tawa terdengar saat ini. Saat tawa itu menyebar, saya bisa melihat cahaya keemasan di kejauhan. Saya bisa melihatnya dengan jelas dari jarak jauh. Yang kuat lainnya akan datang kali ini, tim berangsur-angsur terjatuh dan sampai tak jauh di depan penonton, dipisahkan oleh jarak. Tapi saat ini, semua orang juga melihat kemunculan sekelompok orang itu. Seorang seniman bela diri adalah orang yang tidak berbicara tentang atmosfer surga, dan mengenakan pakaian bela diri emas yang sangat bersinar. Pada saat yang sama, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya, mengenakan mahkota emas, menginjak sepatu bot emas, mengenakan ikat pinggang emas di pinggangnya, dan pupil matanya bersinar dengan emas muda. Klan Naga Emas bercakar 5. Jin Zheng Yuan. Saat ini, banyak orang melihat kedatangan Wu. Sekarang, suasananya benar-benar hidup. Keempat naga berkumpul. Di sisi Jin Zheng Yuan, ada seorang wanita dengan postur langsing dan anggun. Ada bekas sanjungan di antara kedua alisnya, tapi sanjungan bukanlah kejahatan. Kecantikannya juga kelas 1. Pada saat ini, wanita itu mengenakan baju besi lembut berwarna emas, dibalut dengan postur bangga, melangkah keluar, menatap Mu Yun, langsung minum dan bertanya, Mu Yun, di mana Xie Qing? Hah! Wanita itu tercengang ketika dia melihat Mu Yun dan berkata lagi, saya Jin Xuaner. Saya telah mendengar Xie Qing mengatakan Anda berkali-kali. Anda tidak begitu jelek, kotoran. Mu Yun segera memarahi Xie Qing di dalam hatinya. Bajingan ini tidak tahu harus berkata apa tentang dirinya dengan wanitanya secara pribadi. Tapi Mu Yun, yang sedang marah, benar-benar lupa bagaimana dia menggambarkan Xie Qing dengan orang lain. Aku tidak tahu. Mu Yun terus terang. Apa kamu tidak tahu? Bukankah dia bersamamu? Di mana Xie Chong? Jin Xuaner sepertinya merasa khawatir. Setelah kita masuk ke sini, kita berpisah, dan saya tidak tahu di mana dia sekarang. Wajah Jin Xuaner tampak lebih buruk ketika dia mendengar pidatonya. Tampaknya jika Xie Qing meninggalkannya, akan terjadi krisis hidup dan mati. Di samping Jin Xuaner, seorang pria muda, mengenakan mahkota perak dan tampak anggun, memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Saudara Mu Yun, saya putra mahkota dari keluarga naga emas bercakar 5, Jin Yuanbao. Aku selalu mendengar namamu. Aku senang bertemu denganmu hari ini. Ya, emas batangan. Mu Yun tercengang. Nama ini, apakah kamu yakin kamu adalah pangeran dari keluarga naga? Putra mahkota dari 10 keluarga naga adalah penerus calon patriark masa depan. Langit kosong. Kamu Jiu Jue, Panjang Yunteng. Masing-masing mempunyai nama baik, batangan emas. Nama itu, luar biasa. Jin Yuanbao berkata sambil tersenyum, saya selalu mendengar bahwa saudara Xie sering memuji Anda. Saya sangat mengagumi Anda. Pada saat ini, Jin Yuanbao memandang Mu Yun dan bersikap sopan, tapi dia menabuh genderang di dalam hatinya. Xie Qing tinggal paling lama di keluarga naga emas bercakar 5, dan statusnya menjadi semakin tinggi saat dia tiba di wilayah Fengtian. Jin Yuanbao bergaul dengan Xie Qing sepanjang hari dan sangat mengagumi cara Xie Qing bergaul dengan wanita. Adiknya terpesona. Ada juga kerinduan keluarga naga tulang Taichu dan banyak wanita di dunia naga. Dikatakan bahwa kepala keluarga Huoling juga didandani oleh saudara Xie. Dia mengaguminya dan sering meminta nasihat saudara Xie, tetapi Xie Qing mengabaikannya sama sekali.
Akhirnya dia kesal pada dirinya sendiri. Xie Qingcai memberitahunya. Dalam hal wanita, Xie Qing mengklaim bahwa dia bukan siapa-siapa. Mu Yun sangat kuat. 9 wanita itu bertekad dan cantik. Jika dia punya kesempatan, biarkan dia meminta nasihat Mu Yun. Jadi hari ini, saya akhirnya bisa melihat orang yang sebenarnya. Jin Yuanbao juga dengan tulus menyapa dan dengan tulus ingin meminta nasihat. Tapi Mu Yun tidak. Terlihat setampan dia. Apakah saudara Xie menipu dirinya sendiri? Di sisi lain, Mu Yun merasa bahwa Xie Qing tidak bisa berbicara buruk tentang dirinya sendiri di depan Jin Xuaner, tetapi memberitahu Jin Yuanbao betapa berbakat, tak terkalahkan, dan kuatnya dia. Kalau tidak, bagaimana Jin Yuanbao bisa melihat dirinya sendiri untuk pertama kalinya? Kagumi saja dirimu sendiri. Xie Qing bukannya tanpa hati nurani. Jika Mu Yun tahu bahwa Jin Yuanbao mengaguminya karena dia memiliki 9 istri, itu masalah lain. Melihat orang-orang dari klan Naga Emas bercakar 5 juga datang ke sini, alis Su Changzi semakin terangkat. Naga berwarna-warni, Messina menjalar. Kedua keluarga naga ini, bersama dengan 3 keluarga naga tulang Taichu, naga api penyucian, dan naga hantu jurang, tidak ikut serta dalam urusan antara kamu, Mu, dan Kaisar. Tapi hari ini, sikap Cai Lingtian jelas berpihak pada Mu Yun. Bagaimana sikap orang naga emas bercakar 5 saat mereka datang ke sini sekarang? Jin Zhengyuan. Su Changzi memandang Jin Zhengyuan dan berkata langsung, apakah Anda di sini untuk campur tangan? Mendengar ini, Jin Zhengyuan buru-buru berkata, tidak, saya kebetulan lewat. Anda terus melakukan pekerjaan Anda. Saya di sini hanya untuk melihat kegembiraan dan tidak akan pernah campur tangan. Tidak pernah ikut campur. Saat ini, Su Changzi mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Boom, raungan terdengar saat ini. Di sana, pertarungan Yu Tianque dan Huang 11 atau 2 orang berpisah saat ini. Pada hari ke-11 kelaparan, Sisi terjatuh. Dia melihat sekeliling dan tampak bangga. Bahkan jika dia adalah kaisar 10 kali lipat, dia tidak takut dengan para pemimpin klan naga yang setengah melangkah ke ranah kaisar. Di sisi lain, tubuh Yu Tianque juga terjatuh saat ini. Wajahnya agak putih dan tangannya berada di belakang. Lengan di lengan jubah menumpahkan darah. Kamu Tianque, jika kamu terus bertarung, aku pasti akan mengambil nyawamu. Jalan dingin di hari ke-11 kelaparan. Berbicara saja tidak cukup, Yu Tianque berkata dengan dingin dan bangga saat ini. Namun, meski begitu, Yu Tianque merasa sangat tertekan. Bagaimana kelaparan 11 diperbaiki? Itu hanyalah segel surga 10 kali lipat. Bagaimana bisa sampai sejauh ini? Jika 2 orang bertarung 1 lawan 1 hingga menit terakhir, dia mungkin benar-benar mati. Sebagai pemimpin dari 9 keluarga naga Yuyin, meski sudah setengah melangkah ke ranah kaisar, ia tidak memperhatikan ras manusia, termasuk kaisar kuasi di antara ras lainnya. Hanya gelar Tuhan dan kaisar yang dia takuti. Tapi saat ini, kelaparan ini membuat orang merasa teror. Pada saat ini, Huang Xi memandang Su Changzi dan berkata lagi, apakah kamu ingin mencoba pedangku? Apakah tajam? Su Changzi mengangkat alisnya. Jika Cai Lingtian benar-benar ingin turun tangan, maka sangat sulit untuk melakukan bisnis saat ini. Hanya saja, waktunya, haruskah ini soal waktu? Su Changzi melihat tidak jauh saat ini. Di sana, ruang tampak bergetar secara bertahap, dan ada sosok-sosok di udara. Melihat pemandangan ini, Su Changzi, Sun Yuanshan dan Yu Tianque merasa lega. Sun Yuanshan memandang Huang Xi dan Mu Yun, dan berkata dengan dingin, Huang Xi membunuh Kaisar Liu Fang. Hari ini, kamu tidak bisa pergi. Dan kamu, Mu Yun, tingkat Kaisar tidak bisa masuk ke sini. Ayahmu, ibumu, dan kakak laki-lakimu tidak bisa menyelamatkanmu. Huang Xi memandang Gunung Sunyuan, dan pedang panjang itu berkumpul. Dia berteriak, bajingan kecil, beranikah kamu menangis? Salah satu pedangnya terpotong di udara, dan kekuatannya tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi ribuan pedang Qi dan langsung menuju ke Gunung Sunyuan. Buzing. Saat itu, reputasi Buzing menyebar. Sesosok muncul di udara dan langsung muncul di antara Sun Yuanshan dan Huang Xi. Ia ditepuk dengan kedua tangan untuk memblokir pedang Qi, kemudian, sosok Tao itu turun dari langit dan berkumpul di sekitar Sun Yuanshan, Yu Tianque, Su Changzi dan lainnya. 4 sosok berdiri di udara. Kaisar pergi. Kaisar Wen pendek. Kaisar Wen Xuan, Li Keiyang. Saat ini,
orang-orang di 2 istana dan 4 lingkaran istana Xingshan berkumpul. Kaisar Wenting dan Kaisar Wen kekurangan 2 orang kuat di ranah kuasi kaisar. Serta Kaisar Wenshuan, Li Keiyang dan Sun Yuanshan. Tambahkan Changzi virtual dan Yu Tianke. Sepenuhnya sebanding dengan keberadaan yang kuat di alam kuasi kekaisaran. Momentum seperti itu berkumpul dengan luar biasa, membuat semua orang merasakan tekanan yang besar. Mu Yun berdiri di antara kerumunan dengan ekspresi dingin. Sekarang, alam kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi yang kita lihat benar-benar sangat kuat. Dia bisa mengguncang dan membunuh 10 di 7 level. Namun, mencapai alam beruas 8, saya khawatir itu mungkin tidak dapat mengejutkan dan membunuh pembangkit tenaga listrik alam kaisar setengah langkah. Alis Kaisar Wenting, Kaisar Wenduan, dan Kaisar Wenshuan sangat mirip. Mata ketiga orang itu semuanya terfokus pada satu titik. Tubuh dipegang oleh Su Qingchuan dan Su Qingyun. Tubuh di Liu Fang. Saat ini, mata di Wenting tiba-tiba menjadi dingin. 4 alam Xing Yuan, Xing Tian, Xing Yun dan Xing Yue membentuk dunia dewa satelit. Bintang Kaisar diserahkan kepada saudara-saudaranya yang bertanggung jawab, agar mereka bisa terhubung satu sama lain. Keempat saudara laki-laki dan perempuan ini benar-benar memiliki hubungan yang sangat baik selama bertahun-tahun. Saat ini, kita bisa membayangkan kemarahan di hati ketiga bersaudara itu ketika melihat jenazah Kaisar Liu Fang. Huang Xi melihat pemandangan ini dan mengangkat alisnya. Sekarang, mainkan yang besar. Dia tidak menyangka orang-orang ini akan datang secepat itu. Xiao Yunzi. Huang Xi memandang Mu Yun dan berbisik, bersiaplah untuk lari. Mu Yun terdiam. Jin Zhengyuan, keluarga naga emas bercakar 5, tidak boleh mengarungi air berlumpur. Terlebih lagi, meskipun Cai Lingtian membantu dirinya sendiri, itu terbatas. Hanya Huang 11 dan Wen Yuewen. Sekarang, ini sungguh merepotkan. Kaisar Wenting, Kaisar Wenke, Su Changzi dan Anda Tiankue. Keempat orang ini, 2 kaisar kuasi sejati, sebanding dengan kekuatan kaisar kuasi. Ditambah Li Keiyang, Sun Yuanshan dan Kaisar Wenshuan. Ketujuh orang ini tidak bisa dihentikan oleh satu orang. Saat ini, Jin Zhengyuan berdiri di kejauhan kerumunan dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar hidup. Sepertinya hari ini, saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika kata-katanya jatuh, beberapa kaisar kuasi dan kaisar semi langkah demi langkah serta orang kuat juga mengangkat alis dan terlihat berbeda. Suara hentakan udara terus terdengar. Dari waktu ke waktu, 2 tim datang ke udara. Bau kebangsaan naga tidak ditutup-tutupi. Salah satunya sebagian besar mengenakan pakaian bela diri berwarna biru tua, sedangkan yang lainnya sebagian besar mengenakan pakaian kuat berwarna merah. Kocok keluarga naga Dewa Laut. Taigu Yanlong. Kedua keluarga naga ini adalah sekutu keluarga Ye. Di sisi keluarga naga yang mengguncang Dewa Laut, pemimpinnya adalah seorang pria dengan tubuh agak gemuk dan wajah tersenyum, yang mudah membuat orang merasa dekat. Wajahnya terlihat sangat mirip dengan Hai Yi. Tidak, seharusnya Hai Yi terlihat sangat mirip dengannya. Di sisi lain, sang pemimpin yang mengenakan kemeja panjang dan sikap yang luar biasa membuat orang merasa dirinya cukup kaku. Klan Naga Pengguncang Laut, pemimpin klan, Hai Yuan. Klan Yanlong kuno, kepala keluarga, Gu Yanzong. Saat ini, Hai Yuan dan Gu Yanzong tersenyum saat melihat Huang Xi. Tapi senyuman Hai Yuan terlihat dekat, dan senyuman Gu Yanzong terlihat sangat kaku. Huang Xi, kamu datang ke sini secara tidak terduga. Kamu sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Hai Yuan tersenyum. Huang Xi juga berkata sambil tersenyum, senang sekali kalian berdua datang. Setidaknya kalian bisa membantu. 2 kepala naga dari Kaisar setengah langkah, bantu aku. Menghadapi kata-kata kelaparan 11, Hai Yuan dan Gu Yanzong tidak peduli. Pada saat ini, Hai Yuan memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, Tuanmu, saya turut prihatin mendengar anak saya yang tidak berguna menderita bersama Anda. Hai Yuan, hubungan antara keluarga naga pengguncang laut, keluarga naga Yan kuno, dan keluarga Ye sangat erat sejak naga leluhur masih hidup. Belakangan, Kaisar Dewa Xiaoyao dan Zulong tewas dalam pertempuran. 10 keluarga naga berpisah lagi dan memiliki sikap masing-masing, namun kedua keluarga dan keluarga kamu selalu menjaga hubungan dekat. Klan Ye dan klan Mu hampir terikat bersama. Hai Yuan dan Gu Yanzong secara alami memiliki arti melindungi Mu Yun. Pada saat ini, dengan 2 orang kuat kaisar setengah langkah,
situasi di pihak Mu Yun tampaknya tidak terlalu sulit. Jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak akan membunuh Mata Merah. Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Saya belum tahu. Darah Qiu Wei. Pada saat ini, Patriark Haiyuan tersenyum dan berkata, kamu telah bersama kami selama ini, mengapa kamu tidak muncul? Sue Qiu Wei, pemimpin klan naga ajaib darah. Semua orang melihat sekeliling. Hahaha, tertawa. Awan darah muncul di sini saat ini dengan angka. Tetapi melihat sekelompok orang datang, Kaisar Wen Ting, Kaisar Wen kekurangan 2 orang, dan wajahnya tenang. Pada saat ini, Sue Qiu Wei memandang kedua anak itu dan sedikit mengangguk. Saat ini, di sisi tubuh Sue Qiu Wei, seorang pria muda berpakaian darah. Pada saat ini, pupilnya juga memancarkan darah samar. Matanya menatap langsung ke arah Mu Yun, dan ada sedikit perang yang pecah. Mu Yun juga menatap pemuda itu dengan rasa ingin tahu dan mengabaikannya. Sekarang, Mu Yun tidak memperhatikan tingkat 8, 9 dan 10 penyegelan surga. Selama itu bukan kaisar setengah langkah, tingkat kaisar semu, yang lain tidak bisa menyakiti Mu Yun. Itu putra darah Qiu Wei. Darah tidak ada habisnya, itu juga pangeran dari keluarga naga ajaib darah. Kekuatan bakatnya lebih kuat dari langit kosong dan Yu Jiu Jue. Sue Fuying berada di sisi tubuh Mu Yun saat ini. Itu mematikan bagiku. Mu Yun tersenyum. Tempat ini menjadi semakin hidup. Orang-orang tidak terburu-buru. Sebenarnya, ini adalah istana kuno Istana Tianyao. Semua partai dipimpin oleh pemimpin puncak. Tentu saja, tidak sedikit orang yang datang ke sini. Huang Xi memandang pemimpin klan Haiyuan dan pemimpin klan Guyanzong di kiri dan kanan, dan berkata sambil tersenyum, ayolah, kita memiliki 2 pembantu, dan 1 lagi telah datang. Ada 11 saudara di sini, tapi kami tidak takut, kata pemimpin klan Haiyuan sambil tersenyum. Huang Xi berkata, ayolah, jangan menyombongkan diri. Targetnya bukan kita, tapi Mu Yun. Kita bertiga tidak bisa melindungi Mu Yun dengan gadis kecil itu. Petik 2. Jangan khawatir, jangan khawatir. Petik 2. Saat ini, Kim Jong-un di kejauhan berkata sambil tersenyum, seseorang datang lagi, mungkin itu penolongmu. Jin Zhengyuan tampaknya memiliki persepsi yang kuat. Dia sudah menemukannya sebelum orang lain menemukannya. Dengan jatuhnya kata-kata Jin Zhengyuan, orang-orang tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu dengan tenang. Dalam secangkir teh, tentu saja, di langit yang jauh, terdengar suara pecah lagi, yang terdengar saat ini bab 4575. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus, matikan mengatur ulang. Ini menjadi semakin hidup. Saat ini, yang datang jelas bukan hanya satu pihak, tapi juga besar dan berkuasa. Sekarang, mata semua orang menyatu dan pergi. Salah satu seniman bela diri, sekitar 100 orang, terlihat sangat tinggi saat ini, dengan tekanan seperti gunung di sekujur tubuhnya. Proto-Titan, fisik seperti itu, postur seperti itu, selain Titan Protos, di mana lagi bisa? Pada saat ini, sekelompok orang dan kuda lain jatuh, yang juga menarik perhatian semua orang. Denyut unicorn emas, denyut unicorn bumi. Saat ini, beberapa orang di antara kerumunan juga berbicara. Kirin, dunia Changlan, salah satu dari 8 Protos. Sebaran marga Kilin sangat mirip dengan marga Wuling. Kelima roh tersebut dibagi menjadi 5 urat, roh air, roh api, roh emas, roh bumi dan roh kayu. Keluarga Kirin dibagi menjadi 5 vena, Kirin emas, Kirin kayu, Kirin air, Kirin api, Kirin tanah, dan Kirin tinta. Namun klan Kirin berbeda dengan klan Wuling. Di antara 5 roh, kepala dari 5 vena membahas masalah-masalah besar bersama-sama dan setara satu sama lain. Namun, dalam keluarga Kirin, ada 6 urat, di antaranya 1 urat tinta Kirin dihormati. Secara umum, kepala 6 urat dan kepala 1 urat tinta Kilin juga merupakan suara asli seluruh keluarga Kilin. Kali ini, Titan Protos dan Kirin semuanya dikirim, dan yang kuat datang. Faktanya, lahirnya Istana Changdi kali ini, tidak ada pergerakan antara jiwa dan tulang, yang membuat semua orang menjadi sangat aneh. Mungkin lebih dari 2000 tahun yang lalu, pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao menghantam keluarga jiwa dan keluarga tulang. Keluarga Phoenix, yang terletak di surga kedua, kali ini tidak mengirim siapapun ke menara Yuanxi Kaisar Xuanhao, dan keluarga Phoenix tidak bergerak. Selain itu,
5 roh di surga ketujuh bukanlah manusia masa depan. Selain keempat protos ini, itu adalah keluarga Jeoyu. Orang Jeoyu, Jeoyu Xuanwu, Jeoyu Suzaku, Jeoyu Kunpeng dan Jeoyu Macan Putih. Pada masa itu, keempat pembuluh darah tersebut dikejutkan oleh Kaisar Surga Ketiga Yifan dari Surga Ketiga dan menderita kerugian besar. Orang-orang kuat di Jeoyu Kunpeng hampir mati dan terluka. Selama bertahun-tahun, klan Jeoyu memiliki kecenderungan untuk mengimbangi 7 protos lainnya. Tidak mengherankan jika kami tidak datang kali ini. Sekarang, klan Naga, Titan Protos, klan Kirin, dan ketiga klan semuanya telah mengirimkan yang kuat untuk muncul. Saat ini, Jin Zhengyuan memandang seorang pria jangkung yang merupakan pemimpin Titan Protos dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Tianzhen, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Apakah Anda di sini untuk melihat kegembiraan?" Zhu Tianzhen, kepala Titan Protos, seorang kaisar kuasi yang sangat kuat, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Titan Protos di surga keempat, Istana Dewa Es, dan kuil Dewa Surga di surga keempat Kaisar Yutian, berdiri dalam konfrontasi tripartit. Titan Protos sangat pandai berurusan dengan kedua tetangganya. Mereka tidak terprovokasi dan tidak takut. Zhu Tianzhen tersenyum saat ini dan berkata, "Saya masih bertanya-tanya mengapa semua orang masuk ke sini. Mengapa semua orang menghilang? Mereka semua ada di sini. Ada apa?" Melihat kegembiraan itu, Jin Zhengyuan tersenyum dan berkata, "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Muyun ada di sini, dan anak-anak kaisar ada di sini. Tentu saja, akan ada percikan api." Muyun. Pada saat ini, Zhu Tianzhen mengangkat alisnya dan hanya melihat ke sampingnya, sesosok tubuh telah keluar. "Muyun!" Teriakan terdengar. Di sisinya, seorang pemuda dengan tinggi 2 meter berteriak keras. "Seseorang di sini. Di mana?" Pada saat ini, Muyun, yang berada di antara kerumunan, juga melihat ke atas. Di tengah langit, seorang pemuda dengan Tuhan yang berlimpah dan tampan terlihat di tengah kerumunan, seolah sedang mencarinya. "Siapa orang ini? Siapa kamu?" Muyun melangkah keluar dan melihat ke atas. Ketika pemuda itu mendengar ini, sosoknya langsung jatuh, yang membuat semangat Sue Fuying dan Jiang Boyan menjadi tegang. "Itu benar-benar kamu, kakakmu." Pada saat ini, pemuda itu memandang Muyun dan tampak sedikit tidak percaya. Muyun mengangkat alisnya dan menatap pemuda di depannya. Dia sepertinya tidak tahu. Namun, matanya beralih ke wajahnya, dan setelah beberapa saat, dia tertegun. Menggembala itu luar biasa. Muyun maju dengan keterkejutan dan keheranan di matanya dan tertawa. "Zhu Tianfan, ini luar biasa. Di masa lalu, di dunia manusia, anak yatim piatu para Titan. Berapa tahun, peternakan saat ini sangat berbeda dengan saat itu. Ini aku." Zhu Tianfan membuka tangannya dan mereka berpelukan erat. Pada saat ini, Zhu Tianfan satu kepala lebih tinggi dari Muyun, dan memiliki fisik yang kuat, yang sepertinya memegangi Muyun dalam pelukannya. Ketika mereka bertemu lagi, mereka tidak bahagia. Tetapi pada saat ini, Kaisar Wengsuan, Kaisar Wenting, Yu Tiankui, Su Changzi dan lainnya, tetapi wajah mereka perlahan-lahan menjadi gelap. Zhu Tianfan, putra mahkota Titan Protos. Keluarga Titan sangat sulit untuk memiliki anak, dan juga dibatasi oleh reproduksi anak, sehingga Titan Protos tidak sekuat keluarga naga. Sama seperti ini, setiap orang kuat Titan sangat mementingkan anak-anaknya, yang tidak dapat dipahami orang lain. Bagaimana jika klan Titan netral? Ini bukanlah hal yang baik. Tapi ini belum berakhir. Pada saat ini, di antara para prajurit Kirin, seorang pria muda mengenakan pakaian panjang berwarna gelap dengan benang sutra emas muda dan seorang pria muda dengan pakaian kuning muda juga melangkah keluar. "Saudaramu, apakah kamu ingat kami?" Kedua pemuda itu melangkah keluar dan melihat ke jalan Muyun. Faktanya, Muyun juga mengamati secara diam-diam ketika klan Kirin muncul. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Mo Yu dan Huang Yan, dan apakah mereka datang kali ini. Namun sebelum observasi selesai, dia diteriaki oleh Zhu Tianfan dan perhatiannya teralihkan. Saat ini, Muyun tersenyum pada mereka. "Mo Yu, Huang Yan." Muyun melihat mereka dan berkata sambil tersenyum, "Sudah lama sekali. Hilang." Pada saat ini, mereka melangkah keluar dan mendatangi Muyun, dengan kegembiraan yang tak terkendali. Di dunia manusia, pemandangannya terasa seperti baru terjadi kemarin, namun sepertinya sudah lama berlalu. Namun,
Waktu yang kami habiskan bersama siang dan malam tak terlupakan bagi beberapa orang. Saat Cai Weiwei melihat pemandangan ini, dia juga tersenyum seperti bunga. Cai Lingtian memandangi putrinya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, ketiga orang ini. Aku pernah bersama ayahku di masa lalu. Cai Wei tersenyum dan berkata, ayah, kamu tidak akan mengerti. Saat itu, ayahku sangat meyakinkan. Aku tidak bisa melupakan banyak pengalaman. Cai Weiwei dengan jelas mengingat siang dan malam yang dia habiskan bersama Mu Yun. Jika bukan karena Mu Yun, dia pasti sudah mati dan tidak sabar menunggu ayahnya menemukan dirinya. Saat ini, Zhu Tianfan, Mo Yu dan Huang Yan seharusnya sama. Banyak hal, perasaan tidak bisa dilupakan.